Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya teman-teman semuanya di channel Pondok Emas. Nah, pada video kali ini saya mau berbagi informasi lagi ya. Nah, mungkin teman-teman ada yang bertanya, kapan sih kita untuk waktu yang tepat untuk menjual emas, dan kapan waktu yang tepat untuk membeli emas. Nah, sebelum kita lanjut, bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan di subscribe dulu, dan jangan lupa dinyalakan tombol loncengnya agar teman-teman mendapat notifikasi setiap kami update video terbaru selanjutnya. Oke, jadi mungkin teman-teman ada yang bertanya-tanya ya, jadi kapan sih waktu yang tepat itu untuk pertama kita bahas kapan waktu yang tepat untuk membeli emas. Nah, waktu yang tepat untuk membeli emas yaitu adalah saat ada uang. Jadi saat ada uang dan saat hari itu juga, itulah waktu yang tepat beli emas. Nah, dan juga ada lagi teman-teman yang bertanya, bagaimana kalau menunggu harga turun dulu? Nah, sebenarnya kalau nunggu harga turun itu nggak ada kepastian ya. Mungkin teman-teman bisa cek juga di grafiknya atau di harga, mungkin dari tahun ke tahun atau bulan ke bulan itu harga emas cenderung naik. Nah, jadi waktu yang tepat itu adalah ketika ada uang dan saat hari itu juga ya. Jadi hari ini ada uang, kalau bisa hari ini dibelikan ke emas ya. Jadi untuk beli emas, apakah ada lagi yang bertanya, apakah beli emas itu harus emas batangan atau dinar dan dinar atau emas perhiasan? Jadi itu tergantung kebutuhan. Nah, kalau emas perhiasan itu biasanya dibeli untuk digunakan ya teman-teman. Jadi mungkin kalau untuk menabung itu kurang cocok ya. Kalau menurut saya pribadi itu kurang cocok untuk dijadikan tabungan. Jadi belilah emas perhiasan itu sekedar untuk digunakan aja, sekedar untuk kebutuhan. Nah, misalnya untuk kalung, cincin, atau anting, atau gelang ya. Jadi untuk secukupnya aja. Nah, yang lainnya kita belikan bisa ke dinar seperti ini. Saya ada dinar, 2 dinar, 1,5 ya. Ini pecahan setengah dinar. Ini dinar dari IMN. Dan ini 1 dinar ya. Nah, kemudian saya juga ada, jadi ada beberapa pecahan. Ini mulai dari pecahan yang terkecil itu 0,5, kemudian ada 1 gram ya, 1 gram ini, kemudian ada 2 gram, ada 1 gram, ada 2 gram, kemudian ada 3 gram, kemudian ada 5 gram ya, kemudian ada 10 gram. Nah, jadi nah ini ada emas antam gift series ya, atau untuk hadiah. Jadi ini satu lagi. Nah, jadi mungkin ada yang bertanya, sebaiknya beli emas itu apakah pecahan terkecil, bagusnya pecahan terkecil atau langsung pecahan 10 gram seperti ini? Nah, ini adalah pecahan yang saya ambil, pecahan untuk untuk apa namanya itu, untuk ekonomi menengah ke bawah ya. Jadi mungkin yang paling tinggi itu 10 gram ya, yang paling sanggup. Nah, untuk ekonomi atau keuangan menengah ke bawah. Jadi kalau untuk menengah ke atas itu lebih dari 10 gram. Biasanya kalau kita pendapatan kita cuman 4 jutaan, 2 jutaan per bulan, atau 3 jutaan per bulan, mungkin sanggupnya per bulan itu mungkin beli 0,5 atau 1 gram ya. Nah, jadi teman-teman untuk membelinya, jadi nggak usah teman-teman membeli itu apakah pecahan kecil, bagusnya pecahan kecil atau pecahan besarnya. Dibelilah emas itu sesuai dengan
berapa uang yang ada. Jadi nggak harus kita beli langsung 10 gram. Nah, boleh juga beli 10 gram, tapi teman-teman harus kumpulkan dulu ya. Misalnya per bulan mengumpulkan uang 1 juta per bulan. Jadi untuk mendapatkan 10 gram harganya teman-teman harus mengumpulkan selama 10 bulan. Kalau 1 juta per gram, 1 juta per bulan ya, karena per gram itu sekarang harganya 1 jutaan lebih. Nah, tapi kita nggak tahu kan apakah 10 bulan ke depan harga emas ini 10 gram harganya 10 juta 100 lebih. Apakah 10 bulan ke depan itu harganya akan sama? Nah, saya rasa itu tidak ya. Jadi sebaiknya belilah sesuai dengan kemampuan finansialnya aja. Jadi kalau mampu beli 1 gram ya beli langsung 1 gram, nggak usah nunggu-nunggu ya, karena kita nggak tahu harga emas kedepannya akan bagaimana ya, apalagi di kondisi pandemi sekarang dan informasi itu ekonomi Indonesia sedang lagi di kuartal 1, kuartal 2. Nah, kita nggak tahu di kuartal 3 apakah akan minus. Nah, jadi kita nggak tahu apakah ada resesi nanti, dan tanda-tandanya itu udah ada. Jadi kalau seandainya nanti terjadi resesi, maka harga emas dan harga kebutuhan pokok yang lain akan naik juga ya teman-teman. Jadi sebaiknya untuk mengamankan tabungan teman-teman dalam waktu jangka panjang, sebaiknya dialihkan ke emas. Nah, jadi dibeli sesuai kemampuannya aja. Kalau ada uang 10 juta bisa langsung beli 10 gram, atau juga bisa beli 5 gram. Nah, juga bisa beli 2 gram ya, tergantung dananya, atau divariasikan juga nggak masalah. Nah, jadi kalau menurut saya pribadi, sebaiknya membeli emas itu divariasikan aja, sehingga nanti jika butuh uang, misalnya butuh 1 juta, teman-teman cukup jual 1 keping aja. Nah, 1 keping, jadi nggak langsung jual semuanya ya. Nah, jadi butuh 1 juta tinggal jual 1 keping, atau butuh 500.000 atau 600.000 tinggal jual setengah gram ya, pecahan 1 keping. Oke, jadi gitu ya teman-teman. Nah, jadi untuk yang selanjutnya, pertanyaan selanjutnya, kapan waktu yang tepat untuk jual emas? Nah, waktu yang tepat untuk jual emas itu bukan saat harga naik ataupun saat harga turun. Nah, jangan teman-teman itu mindsetnya itu mencari keuntungan ya, tidak. Jadi kecuali kita pedagang ya. Kalau teman-teman bukan pedagang, jadi waktu yang tepat jual emas itu ketika kita butuh uang. Nah, jika teman-teman dalam waktu 5 bulan atau 5 tahun ke depan, atau 1 tahun, 2 tahun, atau 3 tahun, 5 tahun ke depan, jika teman-teman belum butuh uang dan masih bisa untuk mencukupi kebutuhan, ya nggak perlu dijual ya. Jadi juallah emas itu ketika butuh uang ya. Nah, untuk mencukupi kebutuhan yang lain. Nah, jadi untuk menabung ini ada tujuannya. Pertama, untuk mungkin untuk bisa tujuannya untuk naik haji atau umroh nanti ya. Jadi kumpulkan dalam bentuk emas. Nah, atau kebutuhannya untuk beli sesuatu nanti. Nah, jika kita nggak bisa, karena misalnya mau beli kendaraan atau beli yang lain ya. Jadi kan kita bagi yang ekonomi menengah ke bawah, otomatis kan nggak bisa beli langsung ya. Jadi uang itu harus ditabung dulu. Jadi tabung itu nggak usah dalam bentuk uang ya. Saya sarankan nggak dalam bentuk uang, sebaiknya dalam bentuk emas seperti ini ya teman-teman. Nah, jadi mungkin itulah yang bisa saya sampaikan ya. Jadi kalau ada pertanyaan silahkan diajukan. Nah, dan di sini saya juga masih dalam tahap belajar. Kalau ada kesalahan atau pendapat teman yang lain, boleh di komen di kolom komentar video di bawah ini. Nah, semoga dengan apa yang teman-teman tonton ini menjadi motivasi teman-teman untuk menabung emas ya.
Nah, jadi persiapkanlah sebelum terlambat dan sebelum ada penyesalan nanti, karena teman-teman udah tahu kan gimana kondisi ekonomi Indonesia sekarang. Resesi udah di depan mata, bisa jadi itu kemarin beritanya udah saya share, Indonesia itu udah resmi resesi secara teknikal ya. Jadi di pertumbuhan ekonomi di kuartal 1, 2 itu menurun ya, malahan di kuartal 2 itu udah minus. Nah, kita bisa cek nanti di kuartal 3. Nah, gimana kalau masih minus, otomatis sah Indonesia itu resesi. Oke, kita sampai sini dulu, semoga bermanfaat dan semoga teman-teman bisa termotivasi ya untuk menabung emas. Kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan, jangan lupa komen, like, dan subscribe. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.